Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada. Saya akan bacakan berita dari wartaekonomi.co.id dengan judul Perpanjangan Masa Jabatan Kades dikabulkan. Wacana Jokowi 3 periode bisa-bisa turut direalisasikan. Efek domino. Warta Ekonomi Jakarta. Direktur Perundang-undangan 2 Indos, Khalid Akbar menyorot tajam wacana akan perpanjangan masa jabatan kepala desa atau kades di Indonesia. Dirinya mengatakan bahwa wacana tersebut bisa menimbulkan efek domino, apalagi jika hal tersebut benar-benar dikabulkan oleh pemerintah. Undang-undang mengenai masa jabatan kades sendiri menyatakan bahwa kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Menurut advokat ini, jika hal tersebut diubah menjadi 9 tahun, maka dikhawatirkan akan menggerakkan pejabat eksekutif di atas kepala desa, seperti masa bupati, wali kota, dan gubernur bahkan presiden, untuk melegitimasi perpanjangan masa jabatan nantinya. Wacana perpanjangan masa jabatan kades ini juga tak jelas, khususnya mengenai berapa kali periodisasi untuk masa jabatan tersebut. Khalid mengatakan jika pasal 39 ayat 2 diganti 9 tahun masa jabatan kepala desa dengan 3 kali perpanjangan masa jabatan, berarti kepala desa bisa menjabat sampai dengan 27 tahun. Ini namanya merampas hak politik dan mengamputasi kaderisasi kepemimpinan, dan tirani orde baru akan bermunculan di desa-desa. Hal ini bisa menimbulkan efek domino atau pesan berantai pada masa jabatan kepala desa yang dirubah. Dikhawatirkan perubahan perpanjangan masa jabatan dan mempertahankan 3 kali periodisasi tersebut akan merembes ke jabatan-jabatan di atasnya untuk ikut serta dirubah, papar Khalid. Amat banyak pejabat ingin lebih panjang lagi masa jabatannya. Yang ditakutkan akan terjadi kompromi antara DPR RI dan bupati, wali kota, dan gubernur. Berbuat nakal untuk merubah undang-undang tentang pemerintah daerah. Perubahan perpanjangan masa jabatan dan periodisasi ini juga memberikan peluang serta pemikiran progresif baru kepada partai-partai politik untuk bergerak masif mengkonsolidasikan MPR RI melakukan amandemen ke-5 atas amandemen 1 pada pasal 7 UUD NRI tahun 45 untuk melegalisasi 3 kali periodisasi dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pungkasnya. 2 Indos mendukung revisi Undang-Undang Desa. Adagium atau pepatah hukum menegaskan bahwa inde datae leges befortior omnia posset, yang artinya hukum dibuat jika tidak orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Jadi bukan sebaliknya. Khalid pada dasarnya mendukung agar undang-undang tentang desa direvisi sehingga masa jabatan kepala desa dipersingkat menjadi 5 tahun. Dan kepala desa dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut. Ya. Hadirin para pemirsa, ya, itu kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu ribuan aparatur desa ya melakukan demo di Jakarta terkait dengan tuntutan ingin memperpanjang masa jabatan selama 9 tahun untuk 1 periode. Wah, ini aneh sekali ini. Memang yang namanya jabatan itu ya sangat manis ya, sangat menggiurkan ya. Bagaimana tidak ketika kita menempati suatu posisi, jangankan presiden ya, atau jangankan wali kota, kepala desa saja, ketika seorang sudah disebut sebagai kepala desa, maka semua orang akan menghormatinya, semua orang akan menghargainya, semua orang akan semua orang akan tunduk kepadanya. Kira-kira seperti itulah. Sehingga dengan perlakuan seperti itu ya semua orang pasti, sebagian orang ya, mungkin tidak semua orang,
akan tergiur untuk menjadi kepala desa. Yang lain lagi misalnya, bagaimana kepala desa itu dia akan mengelola ratusan bahkan sampai miliaran dana desa yang harus dikelola. Ya tentu itulah kue yang sangat manis ya. Dia dengan bebas ya bisa melakukan ini tentunya terkait dengan aturan-aturan penggunaan uang desa ya yang sudah sesuai dengan juknis yang dibuat oleh Kemendagri. Sekali lagi ya, bisa dibayangkan ini seandainya ya permintaan para aparatur desa ini untuk perpanjangan masa jabatan selama 9 tahun untuk satu periode, ini bisa bisa membatasi atau akan menimbulkan masalah baru tentunya. Bahkan kenapa undang-undang itu ada? Ya, kenapa reformasi itu dituntut oleh rakyat Indonesia pada tahun 98? Salah satunya adalah untuk membatasi seseorang menduduki suatu jabatan. Anggaplah seperti Pak Soeharto misalnya yang menjabat sebagai presiden itu selama 32 tahun. Itu kan aneh sekali kalau orang sudah terlalu lama menjabat, pasti kecenderungannya dia adalah tirani, dia akan otoriter. Seperti yang dilakukan pada zaman Orde Baru. Dibayangkan saja misalnya, kepala desa dia dalam satu periode dia menjabat 9 tahun. Terus dia periodisasi kepala desa itu berbeda dia dengan gubernur, bupati dan presiden. Kalau gubernur, bupati, presiden itu 5 tahun satu periode. Kalau di Kades 6 tahun untuk saat ini. Ya. Bayangkan misalkan ada seorang kepala desa ya yang menjabat selama 3 periode, berarti dia akan menjabat selama 18 tahun. Hampir sebagian besar hidupnya akan dijadikan sebagai kepala desa. Padahal masih banyak putra-putri terbaik yang ada di suatu desa yang bisa menempati jabatan tersebut. Ini ada keanehan juga ya, kenapa kepala desa itu 6 tahun sementara jabatan yang lain itu 5 tahun misalnya. Kenapa tidak disamakan saja? Apakah ya mungkin ini karena desa, mungkin karena dianggap skupnya kecil sehingga ya saya pikir tidak seperti itu ya. Harusnya kalau pejabat-pejabat yang di atasnya itu 5 tahun ya kepala desa juga harus 5 tahun. Bayangkan seandainya sekarang ditambah menjadi 9 tahun untuk satu periode. Ya, 9 tahun untuk satu periode dan boleh menjabat selama 3 kali, boleh dipilih selama 3 kali misalnya kalau dia menang. Berarti seorang itu akan menjabat selama 27 tahun ya. Selama 27 tahun hidupnya akan dihabiskan sebagai kepala desa. Ya tentu ini tidak bagus untuk regenerasi ya kepemimpinan ya. Tidak bagus untuk hanya itu saja yang menjadi pemimpin selama 27 tahun kan aneh sekali. Nah, kita berharap ya pemerintah tidak perlu mengabulkan undang-undang ini, bahkan kalau bila perlu diturunkan menjadi dari 6 tahun menjadi 5 tahun dan dibatasi juga jangan 3 periode, cukup 2 periode sama seperti pimpinan di atasnya, seperti bupati, gubernur, menteri, presiden. Kalau menteri tidak dibatasi, begitu juga dengan anggota DPR. Sekali lagi, ya, tetaplah ya, kasih kesempatan kepada orang. Dikira negara ini akan hancur, ya. Dikira negara ini akan hancur kalau bukan Anda yang memimpin misalnya. Dikira suatu desa akan terbengkalai, akan suatu desa akan hancur kalau tidak dijabat oleh Anda sebagai kepala desa misalnya. Berikan kita hidup di alam demokrasi, para founding father kita sudah bersepakat bahwa sistem kenegaraan kita adalah demokrasi yang membatasi jabatan selama 2 periode selama 10 tahun ya. Ya berikan, setelah itu jangan bertindak seperti jangan bertindak seperti semi orde baru, memang secara aturan Anda tidak otoriter akan, tapi perilakunya. Nah, maka dari itu kita berharap usulan ini tidak disetujui, cukup 6 tahun lah seperti ada undang-undang desa yang berlaku saat ini, atau bila perlu diturunkan menjadi 5 tahun dan cukup 2 periode saja selama 10 tahun. Berikan kesempatan kepada anak-anak bangsa terbaik di negeri ini untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi untuk menjadi pemimpin agar menjadi daerah yang bermartabat ya,
Karena siapa tahu anak-anak generasi muda ini lebih hebat, lebih cerdas daripada Anda yang menduduki jabatan pada saat ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.